jabat Wahabi di mana-mana, takfiri di mana-mana, radikalisme di mana-mana. Banyak rumor sekarang Syiah masuk di kalangan mereka. Sedangkan kita Ahlus Sunnah hanya nonton. Para habaib hanya mau nonton, hanya mau ngoreksi. Hanya mau ngoreksi. Oh, itu dekat dengan presiden, itu dekat dengan menteri, itu dekat dengan wali kota gubernur. Pro rezim dolim. Syada. Omongan apa ini? Ini omongan orang-orang yang hasut, iri, dengki. Kita jangan terpengaruh sama mereka. Nggak ada rezim dolim, nggak ada. Yang salah adalah kita para pendakwah, kenapa tidak bisa meluruskan jalan mereka. Banyak orang yang tertipu dengan dirinya sendiri dan tertipu dengan amal ibadahnya. Dia tertipu dengan amal ibadahnya. Hal ini karena kurangnya ilmu tentang pemahaman agama, kurangnya dia ini mengerti tentang syariat, sehingga dikira dia amal ibadah, kemudian dia akan mendapatkan surganya Allah. Banyak yang terjadi di zaman ini. Orang beramal ibadah, tapi justru menjerumuskan dirinya kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena setiap amalan yang dia laksanakan selalu beriringan dengan nafsu, dengan sum'ah, gila popularitas, ingin dipuji orang, ingin mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, dakwah di jalan Allah, berkorban, tapi untuk tanafus, untuk saing-saingan, berdakwah, menggelar majelis, mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tujuannya agar dirinya menjadi populer, agar dirinya menjadi terkenal. Ini dia merasa kalau dia sudah berbuat baik, saya berjuang dengan harta saya, berdakwah, ngajak orang sholawatan, ngajak orang dzikiran, ngajak orang berkumpul, bermunajat kepada Allah, tapi dia melupakan asal usul niatnya tadi bagaimana. Dia beribadah tapi tujuannya untuk mencari popularitas di hadapan manusia. Faliyadzubillah min dzalik. Untuknya dunia ini penuh dengan tipu daya. Jadi bukan hanya orang-orang yang bermaksiat yang tertipu oleh bisikan rayuan setan, sehingga dia bermaksiat, sehingga dia minum khamr, sehingga dia mencuri, sehingga dia berbuat pelanggaran dalam syariat. Jangan lupa orang-orang yang beribadah pun kadang-kadang disusupi oleh setan yang masuk ke dalam hatinya, sehingga dia sum'ah atau gila popularitas. Untuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala taghurrannakum hayatud dunya wala yughurrannakum billahil ghurur. Janganlah kalian ini terbuai dengan dunia, sehingga dunia membuat engkau tidak berdaya atau memperdayakanmu. Dan sekali-kali janganlah engkau menjadi orang yang pandai menipu, memperdayakanmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali di dunia ini orang datang kepada kita dengan berharap menuntun diri kita ke jalan Allah. Orang datang, Habib doakan ya, Kiai doakan ya, Ustadz doakan ya, doakan saya, bimbing saya. Tapi terbesit dalam hati kita, kita ingin memanfaatkan tenaga orang ini, kita ingin memanfaatkan harta orang ini. Berapa banyak yang seperti itu? Orang menuntut akhirat kepada kita, sedangkan kita menuntut balik dunia kepada orang yang menuntut akhirat kepada kita. Berapa banyak orang yang tertipu sedemikian rupa? Orang datang kepada kita minta doa, tapi kita berharap dunia kepada orang yang minta doa kepada kita. Ini merupakan tipu daya yang kadang orang seolah-olah dia beribadah, namun pada akhirnya dia terjerumus ke jalan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah dia sia-sia dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya pekerjaan. Kelihatannya dia mengumpulkan orang, kelihatannya dia mengajak orang berzikir, tapi ada maksud tertentu, yaitu terbesit dunia. Akhirnya dia gunakan majelisnya untuk mendekati para pejabat dan akhirnya meraih sesuatu dari mereka berupa dunia.
Berapa banyak orang yang menggunakan fasilitas majelisnya digunakan untuk kampanye. Ngumpulkan orang, kampanye, pilihlah ini, pilihlah itu. Anda lupa kalau meja ini milik Rasulullah. Anda lupa kalau mic ini milik Rasulullah. Yang patut berbicara ini Rasulullah, bukan kita. Ini medianya Nabi Muhammad SAW. Ini medianya Rasulullah untuk kenalan dengan umatnya. Medianya Rasulullah untuk menyambungkan hati umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang memanfaatkan majelisnya, memanfaatkan ilmunya hanya untuk mencari simpatik ahlu dunia, sehingga ahlu dunia terkesima lihat ilmunya, sedangkan ilmunya dipolitisir agar orang ahlu dunia ini, para pejabat, para agniya, orang-orang kaya datang kepadanya untuk meminta ridha Allah, sedangkan orang yang diminta untuk menyambungkan kepada Allah justru dia mengambil kesempatan mencari harta, mencari rezeki. Faliyadzubillah min dzalik. Makanya saya mohon doa kepada antum semuanya, doakan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat menjemput. Alhamdulillah, mulai kita mendirikan majelis sampai saat ini, insyaallah sampai kapanpun juga, alhamdulillah tidak pernah 1 rupiah pun meminta proposal kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah mengalirkan rezeki kita semakin besar sehingga kita tidak silau dengan jabatan mereka, sehingga kita tidak ada tendensi kepada para pejabat, sehingga tetap kita mengenalkan para pejabat, para aghniya, orang-orang kaya, orang yang punya kekuasaan kepada thariqah nubuwah, jalan kenabian, jalannya Allah, jalannya Rasulullah di bawah bendera ahlu sunnah wal jamaah. Mengingat zaman ini zaman orang yang cerdas, Pak. Zaman ini zaman orang sudah cerdas. Ketika kita berdakwah di kalangan para pejabat, banyak yang mencaci maki kita. Kalangan TNI, kalangan Polri, kalangan instansi pemerintahan, pejabat sipilnya, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai menteri dan presidennya. Kita mendekati mereka untuk mengenalkan diri. Inilah wujud daripada Rasulullah SAW. Inilah gambaran kecil yang kami punya dari Rasulullah SAW. Tapi mereka semua beranggapan kita menjilat. Mereka beranggapan kita ini mencari sesuatu. Biarlah, karena itu memang resiko seseorang yang berdakwah di daerah mereka. Namun Anda harus cerdas. Orang-orang yang biasa mencaci maki kita ketika berdakwah di mereka, mereka sebetulnya tuh iri kepada kita. Kenapa tidak mereka yang duduk di sana? Dan ini adalah dakwah berebut simpatik. Dakwah ini berebut simpatik. Bagaimana caranya orang itu simpatik kepada Allah dan Rasulnya, simpatik dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Jika kita menarik diri dari kalangan para pejabat, kemudian dari kalangan yang lain yang datang, bagaimana Anda? Banyak rumor sekarang di kalangan pejabat, Wahabi di mana-mana, takfiri di mana-mana, radikalisme di mana-mana. Banyak rumor sekarang, Syiah masuk di kalangan mereka. Sedangkan kita Ahlus Sunnah hanya nonton. Para habaib hanya mau nonton, hanya mau ngoreksi. Hanya mau ngoreksi. Oh, itu dekat dengan presiden, itu dekat dengan menteri, itu dekat dengan wali kota, gubernur. Pro rezim dolim. Syada, omongan apa ini? Ini omongan orang-orang yang hasut, iri, dengki. Kita jangan terpengaruh sama mereka. Gak ada rezim dolim, gak ada. Gak ada. Yang salah adalah kita para pendakwah, kenapa tidak bisa meluruskan jalan mereka. Ini thariqahnya Rasulullah SAW. Jika ada pejabat salah, salahkan diri kita para pendakwah. Jika ada umat bejat, salahkan diri kita. Jangan salahkan umat, jangan salahkan pejabat. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan secara totalitas bagaimana gambaran Rasulullah SAW? Nabi Muhammad itu dikelilingi orang-orang dolim, Abu Jahal, Abu Lahab, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sak bolol-bolol ini, sak kroni-kroninya, kejem-kejem, sadis. Tapi Nabi Muhammad tetap berdakwah, mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada Rasulullah. Untuk mereka yang tidak ikut silahkan, tapi bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang yang nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, manusia termulia itu setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, setelah itu Sayyidina Umar, karena berada di samping baginda Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin. Asalnya bagaimana mereka? Ingin membunuh Nabi. Asalnya bagaimana mereka? Jauh dari Rasulullah. Yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan, ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan kau ajari anak-anakmu sesuai dengan zamanmu, gak ketemu, tukaran. Kalau kita mengenalkan, mendidik anak-anak kita sesuai dengan 50 tahun yang lalu, zaman ini saya naikeran, nggih bentik, nggih bentian, naikeran, terus nggih bal bekel, ya.
Terus apa meneh karetan ya. Apa lompat itu. Anakmu mbak ajari ngono. Digendeng-gendeng sampean mbak anak sampean. Sekarang 4.0. Apa 4.0? Orang nggak ngerti. Sekarang zamannya Android. Kita harus lebih cerdas dari anak kita, harus up to date. Belajar, ngerti, oh begini. Kenalkan mereka, ajari mereka, kasih handphone, kasih, tapi batasi. Ini aplikasi Al-Quran. Ajari mereka baca kitab, teknologi penting. Ajari anak-anak kalian sesuai dengan zaman kalian. Maknanya juga demikian. Ajari umat ini sesuai dengan zamannya. Jangan seperti zaman salaf dulu. Halal haram, syirik bid'ah. Stres umatnya, berantem umatnya, berseteru. Nggak ada ukhuwah. Akhirnya apa? Umat Islam menjadi ancaman di negara ini. Berapa banyak orang bahas masalah radikalisme, Islam radikal. Berapa banyak orang seperti itu? Karena apa? Kita ini loh yang mengenalkan agama kepada para pejabat sudah tidak sesuai. Bagaimana dakwah dengan mencaci maki? Bajingan, astagfirullahaladzim. Berkata-kata kotor, astagfirullahaladzim. Apalagi menghina di atas podium, ya Allah. Ajaran mana yang mengajarkan seperti ini? Akhirnya dari kalangan yang bukan ahlu sunnah yang masuk di kalangan mereka. Ini sudah tidak zamannya tutup-tutupan atau omong belak-belakan. Entah apapun resikonya akan saya terima. Tak omong belak-belakannya. Sejak kapan habaib itu serangannya misuh-misuh? Tidak ada. Sejak kapan habaib menjadi musuhnya negara? Dianggap kelompok habaib ini musuhnya negara. Sejak kapan? Zamannya Habib Ali Kuitang bersama Pak Soekarno. Zamannya Habib Abdurrahman bersama Pak Soeharto. Zamannya Ibu Megawati, zamannya Gus Dur, semua ada para habaib. Ben dirungokno ya ngomong. Zamannya Pak Jokowi terus demikian. Para habaib merapat, mendukung, mendoakan, yang salah diluruskan. Entah sampai kapan orang-orang ini sadar bahwa pentingnya gambaran Rasulullah sehingga menyenangkan di kehidupan mereka. Berapa banyak kami dekat dengan para pejabat, mereka mengeluh, kami ini haus, Beb, haus, dahaga kami ini dengan rahmatnya para habaib, rahmatnya para kiai, haus kami ini, demi Allah. Mereka mengucapkan demikian kita, haus kita ini. Mereka salah, iya memang salah, gimana? Tidak ada yang nonton. Berharap mereka ini benar seperti apa yang kita ketahui. Ini orang nggak ngerti masalahnya, orang nggak tahu. Ahlu dunia, orang mencari dunia, mengalahkan segala cara. Kita sebagai orang-orang yang punya rel, yang punya batasan, menjaga mereka, datangi mereka, rangkul mereka sebelum mereka dipeluk oleh orang lain, sebelum mereka dirangkul oleh orang lain. Makanya penting untuk kita evaluasi bersama, sehingga dzurriyyah Nabi, para habaib, para kiai kembali kepada khitohnya, kembali kepada jalannya datuknya, sehingga tidak ada caci maki di mulut kita, tidak ada ngerasani. Dakwah itu kalau memuji lebih diterima zaman sekarang daripada dakwah dengan mencaci. Anda punya jalan lain silahkan, tapi ini jalan kita, jalan yang diajarkan oleh Habib Umar Muhammad bin Hafid. Berapa banyak beliau dicaci maki, berapa banyak beliau dikafirkan, beliau disyirik-syirikan. Said Muhammad bin Abi al-Maliki, mereka dikafir-kafirkan, disyirik-syirikan, tapi tidak pernah menunjukkan taringnya, nggak pernah menunjukkan kata-kata tajamnya, nggak pernah. Tetap dengan menghormati, tetap dengan kata-kata yang halus, tunjukkan. Karena yang kita hadapi ini adalah juga umat Rasulullah SAW. Yang kita hadapi ini orang Islam, Pak. Pejabatnya ini Islam, bukan pejabat kafir yang harbi. Kafir yang dhimmi aja nggak boleh dibegitukan. Kafir yang dhimmi nggak boleh dibegitukan. Apalagi ini umat Islam, umatnya Rasulullah. Sholat loh mereka ini, zikir loh mereka ini, sholawat loh mereka, puasa, zakat mereka kerjakan loh. Kalau menyimpang kita, ayo dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Tunjukkan yang kita hadapi ini bukan kafir harbi. Kecuali kafir terang-terangan pegang senjata, ayo perang, ayo memang.
Jadi ini sudah mulai salah kaprah. Salah kaprah. Sudah waktunya ulama-ulama ahlu sunnah yang mereka mendekat dengan para pejabat ke Dandimnya, ke Kadapolremnya, ke Polresnya, masuki Polres-Polres itu, masuki kodim-kodim, batalion Anda masuki, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Rasulullah. Kalau Anda menganggap kebijakan pemerintah sekarang tidak tepat, masuk, ketuk pintunya mereka. Kementerian mana yang Anda anggap ini gak pas, datangi. Jangan Anda diskusikan kejelekannya, nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya mendiskusikan kebejatan para pejabat? Apa manfaatnya? Oh, pejabat ini bajingan, oh pejabat ini bejat, oh bajingan. Apa manfaatnya? Merubah apa ucapan kita? Apakah mereka menjadi soleh dengan ucapan kita? Apakah mereka menjadi baik karena ucapan kita? Karena caci maki kita terus mereka menjadi baik begitu? Tidak mungkin. Kita para dai, kita santri-santri ini penjaga umat. Bagaimana umat supaya dekat dengan Rasulullah, supaya umat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarkan wujud bagaimana sih gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penempatan dakwah ini harus tepat. Apalagi banyak orang berbicara tapi bukan tupoksinya, bukan pada porsinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya sulit menjelaskan bagaimana memahamkan pemahaman para dai, pemahaman orang-orang yang mengajar supaya tidak keblinger, supaya nggak terbuai. Sekarang itu isinya pemerintahan diisi oleh Wahabi. Salahmu dewe. Loh, sekarang itu pemerintahan banyak orang-orang yang liberal. Banyak salah. Anda berbuat apa untuk mereka? Apa yang Anda berbuat untuk mereka? Ngomong dong, percuma lah ngomong dong. Kita mencoba masuk, ya kan? Kita mencoba masuk mendakwah, kenalkan mereka kepada Nahdlatul Ulama, kenalkan mereka kepada Ahlu Sunnah, bagaimana thariqahnya habaib yang benar, bagaimana Imam Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana Imam Ghazali, bagaimana salafnya para habaib. Oh, habaib yang benar itu begini ya. Terus kalau saya aneh-aneh, karena ya Allah, rusaknya kita dirusak sendiri. Harga diri umat ini, harga diri para dai itu karena mereka nggak menghormati, yang salah itu diri kita sendiri. Salah cara menyampaikan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai evaluasi internal, evaluasi antum semua yang berdakwah di jalan Allah. Jangan sampai gunakan majelis ini sehingga orang tuh tergores hatinya, terutama orang yang punya kekuasaan, karena mereka mengambil kebijakan. Jangan sampai berdakwah ini mereka nggak nyaman lihat habaib. Aduh, oh iya tekone jalur duwe paling. Aduh tekone pengamu-ngamu. Kita habaib teko, aduh iki ceramah habaib, takut mereka. Sejak kapan kayak begini nih? Jadi kan kalau ada habaib, alhamdulillah ada habaib ya, alhamdulillah. Dikek duwe ya alhamdulillah. Tuh ono habaib teko alhamdulillah dum duwe. Duh ono habaib teko wah dum beras iki. Lu ada habaib datang, wah ini menenteramkan umat ini. Itulah yang kita inginkan. Tapi ya banyak habaib kawi loh, saya hati-hati Pak. Untuk desa-desa irung dawa Arab ngaku habaib ya hati-hati sampean. Hati-hati. Ya, ngakunya habaib padahal bukan habaib. Terus gimana cara membedakannya? Cara membedakannya kalau habaib itu datang, kalau dia berdagang dengan dagangan, dia bawa parfum, dagangan. Tuku ya wis, gak tuku ya wis. Dia bawa sarung, dia bawa apa yang dia miliki. Itu memang ajaran Rasulullah. Berdagang. Dan betapa terhormatnya habaib yang demikian. Ke desa-desa, dagangan, untuk mencarikan nafkah anak dan istrinya. Betapa mulianya yang seperti itu. Nah, ini mulai dirusak dengan orang-orang yang aneh-aneh. Aku lihat tuku kualat sampean. Leonang saya model-model kayak ngono, saya titip itu ada nomornya admin, fotoin kirim apa? Jotosane itu. Anu teko ngancam-ngancam, pakai nama habaib ngancam-ngancam, itu gak tuku kualat, foton. Ya, foto, klik kirim aku. Mau tak pampangnya ngene tengah alun-alun, Bang. Jadi sampean ngerti. Ya, enggak ada habaib semua itu. Saya diajarkan oleh paman saya, Habib Anis, diajarkan oleh guru-guru saya. Diajarkan apa? Akhlak, sopan santun dikedepankan. Kalau mau cerita mongso-mongso. Saya dirusak dengan pribadi dirinya sendiri. Walhasil agak keluar dari pembahasan kitab ini, namun intinya adalah sama. Jangan sampai kita ini tertipu dengan
dunia. Kelihatannya dia berdakwah di jalan Allah, namun dia malah menjauhkan umat kepada Rasulullah SAW, menjauhkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang dia punya arah dalam hidupnya, yaitu orang yang selalu introspeksi atas dirinya sendiri, dan dia mempersiapkan amal bekal untuknya setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan sedangkan orang-orang yang lemah, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kosong kepada Allah, ini adalah orang-orang yang semasa di dunia dia berbuat baik, namun hanya ingin memikirkan agar mendapatkan kesuksesan untuk memenuhi nafsunya. Dakwah tidak boleh duit. Ini masalah tazkiyah ya. Jadi sebetulnya sing paling senep ngrungokno bacaan iki ku aku. Senep. Karena iki sing tak lakoni. Jadi jarang orang yang membahas masalah ini, karena ini adalah yang ada di dalam diri para habaib, ada di diri para kiai, diri para dai. Isine iki. Jadi lek maca iki ya bener-bener dikampleng ya. Harus ngevaluasi diri. Kalau saya salah, betapa malunya saya. Tapi alhamdulillah ketika membaca ini masih dapat kesempatan untuk evaluasi diri, sehingga tidak tutup usia dalam keadaan yang sama, ada berubahnya. Berubah untuk semakin baik, semakin ikhlas, semakin bersih hati ini dari tendensi untuk kepentingan duniawi. Hal ini disampaikan juga kepada orang-orang yang kadang-kadang seringnya dia menutupi kekurangannya dengan dalil, menutupi kekurangannya dengan cerita, menutupi kekurangannya dengan omong kosong. Rokokan deh, surbanan, dia jubah rokokan. Sampai kerokokan, hijabku kebuka. Jadi lah aku rokokan ini, hijabnya ketutup, gundulmu. Ini banyak orang kayak gitu. Sembahyang asar jam 5. Sembahyang jam 5 aku sik tawajuh. Enggak ono koyo ngene iku. Menggunakan dalil jam 5. Jam 5 baru sholat asar. Kenapa? Saya menunggu isyarah. Enggak ono isyarah setan. Ngomongnya enggak apa males, selesai gitu loh. Banyak orang kange baju menonton. Kenapa sampai tidak pakai baju? Saya lagi melihat alam semesta. Aduh gombal ya. Nah saya laris model-model ngono kok, heran aku. Saya genah gak payu. Di majelis rawan. Nah kalau kitab ambil rawan. Sampai kenapa kalau kitab ambil rawan? Aku gak kuat aku. Lek buka kitab ini ketok muncul gambaran gaib. Lek tarakoi gak ketok tulisannya itu mau. Gaib musa kalau setan gitu ya. Nah, ada kayak gitu. Imam Syafi'i itu kalau setiap ada orang berkunjung ke rumah beliau, tanya, datang ke rumahku kepentingan ilmu atau kepentingan dunia? Kepentingan ilmu Imam, sebentar ya. Sebentar. Masuk kamar dulu, mandi, bersih. Termasuk ini ceritanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau mau menyampaikan ilmu syariat, itu gosok gigi dulu, pakai siwak, pakai parfum, pakai bukur, baru ayo tanya masalah hadis, ayo tanya masalah Al-Quran. Kayak begitu mereka itu. Gak ono saiki la ilaha illallah. Tambah nyentrik tambah payu. Anda ingin menjelaskan kitab kepada orang, jangan pakai baju yang aneh-aneh. Gak manfaat ilmunya.
Anda tidak menghormati yang pengarang kitab dari mu'alif kitab, nggak Anda hargai. Seperti itu. Dan beliau Imam Abdul Hadid juga menjelaskan, banyak orang ini menuntut ilmu tetapi dia tidak mengamalkan. Dan ini merupakan ancaman keras bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mendengarkan ilmu namun dia tidak mengamalkan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah Al-Fakir, mohon doanya dari antum semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang Al-Fakir pelajari, yang Al-Fakir ajarkan bisa pertama kali Al-Fakir laksanakan. Saya seringkali mengadu kepada guru-guru saya. Saya kadang kalau baca kitabnya salaf ini pulang itu keweden. Ya Allah, saya ngajar tapi saya nggak ngamalkan. Saya minta tolong, berdoa munajat kepada Allah, ya Allah, apa saya tinggalkan aja majelis taklim ini? Kok betapa berat cerita ini sehingga kita sulit untuk mengamalkan. Apalagi saya yang menyampaikan. Walhasil guru-guru kita memberikan pemahaman terus, kamu ngajar terus, kamu ceritakan terus, kamu bahas. Insya Allah apa yang kamu bahas suatu saat akan membuat engkau mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah dari Allah sehingga engkau benar-benar bisa istiqomah dari apa yang engkau laksanakan. Kadang itu nyerah ya Pak. Baca kitabnya para salaf ini menunjukkan betapa jauhnya kita dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya tujuannya kita bahas kitab ini ya begitu, untuk evaluasi diri agar kita tidak semakin jauh dari ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khutbah Jumat yang dibahas masalah ukhuwah. Khutbah Jumat yang dibahas masalah persatuan umat. Mudun khutbah Jumat, mudun ngerombol bahas ngrasani wong. Oh, kan banyak yang kayak gitu. Majelis taklim, ayo kita bersatu, kita cintai umat Nabi Muhammad, kita sayangi umat Nabi Muhammad. Jangan ada pertikaian di antara kita, jangan kita berbuat dolim antara satu dengan yang lainnya. Selesaikan masalah antar umat. Keluar ke majelis, ngrasani wong, piye wong iki? Ngrasani kiai sana, ngrasani kiai itu, ngrasani habaib sana, ngrasani habaib itu. Ini yang terjadi sekarang. Ya, Imam Abdul itu menjelaskan seperti itu dalam kitabnya ini. Banyaknya orang itu berbicara tanpa dia bisa mengamalkan. Allahumma hdina wa iyyahum. Dan kita diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah sehingga Allah tuntun kita di jalan yang telah Allah ridhoi. La ilaha illallah. Dan tanda besar orang yang memiliki kedudukan di hadapan Allah yaitu rahmatnya semakin besar. Semakin besar cintanya kepada Allah, semakin besar cintanya kepada umat. Dan tidak pernah mendoakan jelek umat ini. Sebagaimana ada satu kisah, ya, ada satu habaib, ada satu masyayikh bersama santri-santrinya di pinggir di tepi sungai. Ada kapal lewat. Kapal ini isinya laki-laki perempuan campur. Cara sak mangking ngono, lagi kendangan dangdut koplo, joget lanang wedok. Iki jubahan imaman. Ya jubah gawe imamah, delok wong sing model koyo ngono. Murid-murid itu semua doa nabi juntel kelep cek mati kabeh sak kapal itu doa nabi ambruk kabeh karena habaib ini kiai ini beliau memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah. Apa doanya? Allahumma kama farahtahum fid dunya wa farahtahum fil akhirah. Ya Allah, amin amin. Jadi santri ini amin berikan dia kebahagiaan di dunia dan berikan juga dia kebahagiaan di akhirat. Jadi santri ini gak salah donga deh. Iki wong joget lanang wedok mendem dari siji, tapi doanya bahagiakan dia di dunia dan bahagiakan dia di akhirat. Apa maknanya bahagiakan dia di akhirat? Maka tidaklah akhirnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Tidaklah kapal tersebut berlabuh kecuali di antara mereka ada yang sadar sehingga mengatakan, wahai teman-temanku, kalau seandainya kapal ini tenggelam, kita dalam keadaan seperti ini mabuk, kita mati langsung masuk neraka. Takut semua satu kapal itu, takut, paranoid semua. Akhirnya kapal itu berlabuh, mereka bertaubat dan akhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah peran kita. Bagaimana cara mengevakuasi umat masuk ke dalam surganya Allah, bukan mengevakuasi umat menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pejabat salah, bagaimana caranya mereka benar sehingga masuk surga? Jika ada saudara kita salah, bagaimana caranya benar sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah? Jangan permalukan mereka, jangan caci maki mereka. Mereka adalah amanat kepada kita agar mereka mendapatkan tuntunan khusus. Orang-orang yang punya kekuasaan, mereka harus dituntun secara khusus sehingga mereka menjadi para pembela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala ma masyikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.